fakta yang sekarang banyak sekali narasi yang dibawa bahwa entrepreneurship itu juga bukan persoalan jadi pengusaha saja, tapi juga persoalan mindset, kekuatan pikiran untuk menciptakan keputusan itu dianggap bagian dari entrepreneurship mindset. Ya. Pandangan Mbak Meka? Kalau entrepreneurship mindset saya setuju. Sebenarnya entrepreneurship mindset bukan hanya milik entrepreneur. Tapi itu juga bisa dimiliki oleh profesional. Jadi profesional ini, entrepreneurship mindset ini saya mendefinisikan sebagai seseorang yang bisa mendayagunakan diri, menggunakan semua resources yang ada di sekitar untuk membuat keputusan-keputusan. Nah, keputusan-keputusan itu dan kan didukung sama resources yang ada. Nah, kadang-kadang kita tidak cukup jeli atau tidak cukup peka untuk menggunakan resources yang ada di sekitar untuk memaksimalkan ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ngobrol ala IR, Ngalir, dipersembahkan oleh Laboratorium Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Senang sekali hari ini kita kedatangan tamu Ibu Asri Mekawati Hazim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sebuah kehormatan buat kami. Matur nuwun juga Pak Hangga. Baik Bu Meka, kita akan ngobrol soal digital economy. Tapi seperti biasa kita akan memulai dari how you grew up. Boleh cerita? Lahir 18 Mei 82. Aduh, langsung disebutin banget ya Pak? Betul. Dan bagaimana Bu Meka memiliki perjalanan pendidikan maupun karir. Kalau nggak keliru dulu sempat di dunia animasi beberapa tahun. Iya, beberapa sempat tahun. juga aktif di Dagadu. Yes. Dan akhirnya berlabuh menjadi seorang entrepreneur. Ya, saya bisa bilang begini Pak Hangga. Ini rada privilege mungkin ya, karena saya lahir ada di keluarga entrepreneur. Siap. Terus saya sekolah semuanya di Yogyakarta sampai menyelesaikan S2 kayak gitu. Saya melihat setiap pagi ibu saya, bapak saya juga dari pagi itu sudah beraktivitas menjadi seorang entrepreneur kayak gitu. Terus itu mungkin influence saya banyak untuk menjadi seorang pribadi yang saya akan bilang mandiri mungkin gitu. Atau untuk juga empowering diri. Baik. Memaksimalkan diri, terus didukung juga untuk mengikuti banyak kegiatan sehingga mempunyai banyak experience sejak kecil, aktif di berbagai organisasi yang sebenarnya ada satu momen saya merasa saya nggak pengen jadi entrepreneur kayak ibu saya deh. Oke, ini menarik. Iya, saya nggak pengen jadi entrepreneur, saya mau jadi orang kerjaan aja deh kayak gitu. Karena kayaknya sibuk banget jadi entrepreneur tuh, yang saya lihat kayak gitu. Terus habis itu terus ada karena saya lahir di keluarga entrepreneur dan banyak teman-teman itu juga sudah memastikan gitu, wah pasti besok kamu akan meneruskan usaha orang tua, kayak gitu. Itu jadi membuat saya kayak semakin tidak semangat untuk menjadi seorang entrepreneur. Sampai di satu titik akhirnya saya merasa kayak oke, kok kayaknya aku akhirnya tetap harus punya cita-cita entrepreneur ya. Aku merasa punya cita-cita sebagai entrepreneur gitu. Saya punya cita-cita jadi entrepreneur, tapi saya punya syarat buat diri sendiri. Jadi saya ingat itu semester 2 waktu kuliah di Universitas Islam Indonesia. Terus di jurusan ekonomi, manajemen. Terus berpikir bahwa karena suatu hari jadi harus entrepreneur, tapi saya nggak mau mulai hidup saya dari entrepreneur. Saya mau bekerja dulu di orang lain atau di satu perusahaan dulu supaya saya mendapatkan insight how to manage the company and how to manage the pressure to other people and to myself kayak gitu. Jadi sebenarnya pada saat kuliah S1 itu sudah ada mindset itu dan sudah meniatkan yang namanya kerja nanti itu dalam rangka untuk upscaling ya? Upscaling, dan itu memang ada timelinenya gitu. Saya punya mindset bahwa saya tidak boleh lebih dari 5 tahun. 5 tahun. Karena kalau lebih dari 5 tahun mungkin itu sudah zona nyaman untuk tidak menjadi entrepreneur. Kayak gitu. Waktu itu berpikirnya begitu. Baik.
Kemudian lanjut S2. Kemudian lanjut S2, S1 barengan sama sambil bekerja jadi part time job, Oke. terus organisasi termasuk di Daga di Jogja itu. Baik. S2 part time jobnya di TVRI Jogja. Oke. Terus sempat pergi dulu student exchange, terus habis itu ada youth exchange gitu. Baik. Habis itu Sibuk ya? enggak, ini kayaknya apa yang ada di depan mata Oh, gitu. itu yang menjadi waktu itu pikiran saya gini, saya harus memilih semua kegiatan yang ada hubungannya untuk memperkuat saya menjadi seorang PR. PR. Iya, karena Baik. karir path yang saya pengenin adalah menjadi seorang PR di 5 tahun itu. Oke. Jadi saya mengikuti berbagai seminar yang itu ada di dunia advertising, Oke. mengikuti Lawe, Ogilvy dan segala macam Oke. waktu itu. Terus akhirnya malah setelah selesai S2 saya malah masuk ke dunia animasi itu. Jadi Oke. PR beneran. Dan itu berapa lama di Batam ya? Di Batam sekitar hampir 2 tahun ya. Oke. Hampir 2 tahun. Nama perusahaannya? Nama perusahaannya PT Kinema Sistran Multimedia atau Infinite Frameworks. Oke. Oke. Dapat sesuatu dari situ sebelum akhirnya Ya pasti. kembali ke Jogja for Ya good? pasti for good bener-bener ya. Ya seperti yang saya planning kan, Ya. pressure, the pressure is very udah luar biasa gitu ya. Saya pekerja pertama kali secara profesional di Oke. sebuah PT animasi, terus waktu itu jadi PR and executive assistant, bos-bosnya nggak ada yang orang Indonesia cuma satu, ada yang orang Kanada, ada yang orang Singapura, ada yang jadi di situ kayak terpressure menjadi asisten, menjadi PR dalam waktu yang bersamaan, harus dealing dengan government, bikin acara dan segala macam on my own kayak gitu. Oke. Tapi itu yang dicari kan? Itu yang dicari sih. Dan itu bukannya sesuatu yang berkilau ya? Waktu itu mungkin ya struggling. Karena saya ingin bawa ke topik berikutnya Ya. tentang hanya sekitar 4,7% Ya. lulusan di dunia ini S1 rata-rata yang mereka tertarik jadi entrepreneur, Yes. tertarik untuk merintis usaha. Terlepas dari kondisi memang ada startup, tapi angkanya tidak signifikan. Yes. Sementara Mbak Meika sudah sejak S1 determined, Ya. pengen memastikan bahwa di akhir karir nanti ingin menjadi entrepreneur. Yes. What went wrong? Apa yang salah menurut Mbak Meika tentang sedikitnya lulusan S1 yang tertarik menjadi entrepreneur? Uncertainty mungkin. Uncertainty. Yes. Boleh digali? Bagaimanapun dunia entrepreneur itu sesuatu hal yang kadang-kadang tidak pasti terlihatnya. Oke. Sesuatu hal yang tidak pasti mungkin secara finansial juga naik turun begitu, atau mungkin secara karir path bikin akan berbeda gitu. Kegemilangannya tuh akan berbeda dengan Oke. kegemilangannya akan berbeda dengan kalau dia bekerja di satu perusahaan yang misalnya multinational company Oke. gitu, terus bisa pergi-pergi ke mana-mana kayak gitu. Itu kan mungkin satu pride sendiri gitu ya. Baik. Itu akan berbeda gitu. Dan saya merasakan itu loh. Saya merasakan itu di karir pertama memilih menjadi seorang entrepreneur. Jadi begitu lulus S2, teman-teman saya masuk ke dunia profesional semuanya. Oke. Terus kita sama-sama ada di posisi yang saya membangun. Saya bilang sama teman-teman saya begini, waktu itu karena saya mau bekerja, saya bilang gini, selama masih ada perusahaan yang bukan bank, saya pasti akan masuk yang tidak bank. Kayak gitu. Itu Oke. yang pertama, karena saya pengen ada sesuatu yang berbeda gitu. Oke. Habis itu, setelah itu pasti saya akan kembali ke cita-cita untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, ada masa di mana itu silent, tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat. Sementara mungkin teman-teman sudah ada di posisi asisten manajer, di mana itu sudah ada posisi lumayan kayak gitu. Tapi begitu si perusahaan atau si usaha ini mulai awareness-nya mulai meningkat kayak gitu, teman-teman baru mulai, kamu beneran ya konsisten ya di situ ya. Iya, saya berusaha kayak gitu, konsisten di sini. Terus mulai saya terlihat ada pameran di mana-mana kayak gitu. Oke. Itu jadi mulai terlihat shine-nya kayak gitu. Seolah-olah begitu. Jadi timing shine-nya tuh berbeda sama career path yang ada di dunia profesional. Untuk entrepreneurship. Yes, untuk entrepreneurship. Gimana pandangan Mbak Meika soal fakta yang sekarang banyak sekali narasi yang dibawa bahwa entrepreneurship itu juga bukan persoalan jadi pengusaha saja, tapi juga persoalan mindset. Ya. Kekuatan pikiran untuk menciptakan keputusan
itu dianggap bagian dari entrepreneurship mindset. Ya. Pandangan Mbak Meka? Kalau entrepreneurship mindset saya setuju. Sebenarnya entrepreneurship mindset bukan hanya milik entrepreneur. Tapi itu juga bisa dimiliki oleh profesional. Jadi profesional ini, entrepreneurship mindset ini saya mendefinisikan sebagai seseorang yang bisa mendayagunakan diri, menggunakan semua resources yang ada di sekitar untuk membuat keputusan-keputusan. Nah, keputusan-keputusan itu dan kan didukung sama resources yang ada. Nah, kadang-kadang kita tidak cukup jeli atau tidak cukup peka untuk menggunakan resources yang ada di sekitar untuk memaksimalkan ini gitu. Itu sih mendayagunakan diri. Tapi mendayagunakan diri ini benar-benar terus akhirnya jadi memotivasi diri untuk menjadi bisa belajar lingkungan sekitar dan terus mengembangkan dirinya sendiri gitu. Oke, saya dapat 2 kata kunci sebelum nanti kita masuk tentang digital economy. Pertama tadi tentang uncertainty, kedua soal empowerment. Masih belum terjawab sebenarnya. What went wrong? Apa yang kemudian salah dalam sistem pendidikan kita mungkin? Atau dalam konteks ini kenapa mahasiswa ketika mereka lulus 95% mereka ingin berkarir di dunia bukan entrepreneur, tetapi di dalam satu perusahaan multinasional mungkin atau menjadi seorang birokrat. Apakah memang berkilau? Karena kita mungkin di kesempatan yang lain sempat diskusi tentang tidak semua yang berkilauan itu emas gitu ya. Iya, betul. Tapi ada faktor lain di luar uncertainty dan empowerment itu? Daya juang mungkin? Daya juang. Yes. Oke. Apa yang menyebabkan daya juangnya berbeda? Saya merasa di entrepreneurship ini akan membutuhkan satu proses yang membutuhkan daya juang. Nah, kalau mungkin mahasiswa yang merasa kepengen untuk ada di dunia profesional, ada satu hal yang akan dilewati, yaitu building the system itu sendiri. Jadi ada satu proses yang dia tidak akan lakukan ketika dia masuk ke dunia profesional. Dia akan masuk ke satu entitas yang dia sudah memiliki certainty, baik sistem dan yang lain-lainnya. Tetapi ketika kita bilang bahwa kita akan membuat satu usaha di dunia entrepreneurship, ya you start from the zero kayak gitu. Kita akan bikinin sistem, akan bikinin creating something, akan melakukan semuanya banyak hal kayak gitu. Nah, itu satu proses yang panjang yang mungkin kadang-kadang tidak cukup energi. Tidak cukup energi untuk melakukannya. Jadi memang membutuhkan satu motivasi yang sangat besar, atau butuh juga selain motivasi dari diri sendiri, butuh support system juga yang sangat besar juga. Nah, ada banyak, misalnya saya ketemu banyak mahasiswa gitu yang dia kepengen tapi support systemnya tidak mendukung sehingga patah itu semangatnya. Support system ini maksudnya di keluarga atau dari sisi keluarga, cara memilih teman atau? Pertama dari sisi keluarga dulu, yang kedua pasti lingkungan, orang-orang di sekitar, teman. Termasuk salah satunya akan didukung sama education system ya, dari edukasi sendiri. UII sudah menetapkan bahwa semua prodi belajar entrepreneurship, tapi kan tidak semua universitas melakukan hal yang sama untuk memberikan mindset ini. At least di mindset ini sudah diberikan dulu. Masalah dia akan memilih untuk menjadi entrepreneur atau tidak, itu akan menjadi pilihan berikutnya gitu. Tapi pengenalan bagaimana dia berpikir dari sisi bisnis, pengenalan dari sisi bagaimana dia mempunyai entrepreneurship mindset untuk mendayagunakan diri itu dulu gitu. Itu yang menjadi salah satu poin penting yang bisa dilewatkan di ekosistem kita entrepreneur ini. Ya ada government, ada education, ada ekosistem bisnis itu sendiri gitu. Ini menarik karena kita melihat sebenarnya ekonomi Indonesia itu kan ditopang oleh UMKM ya. Dan kita sendiri hanya mengandalkan 30% dari ekspor atau perdagangan internasional. Nah, apa pandangan Mbak Meka tentang perlunya kita mendorong lebih banyak mahasiswa untuk berorientasi sebagai entrepreneur? Apa yang perlu dilakukan? Kalau tadi kita sudah bicara what went wrong, terus apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan
Mungkin kasih experience di ekosistem ini. Oke. Jadi satu, ini kalau saya diskusi bersama Mas suami gitu ya dari bisnis gitu, kayaknya 1 semester itu nggak akan cukup untuk memberikan mindset kayak gitu. Di dalam satu mata kuliah. Di dalam satu mata kuliah 1 semester gitu. Jadi kalau by design kita tuh berpikir ada at least 3 kayak gitu. Baik. 3 itu satu thinkingnya dulu, mindsetnya dulu. Yang kedua bagaimana dia melakukan analisa dari pasar. Yang ketiga baru eksekusi apa yang mereka inginkan untuk menjadi bisnis. Cuman kan tidak semua kurikulum bisa mengalokasikan itu. Betul. 3 mata kuliah. Nah, yang lain yang bisa dilakukan adalah mungkin ekstrakurikuler. Jadi sudah ada satu waktu yang didedikasikan 1 mata kuliah, yang lainnya ekosistem ini. Apakah ada grup-grup ataukah ada misalnya organisasi-organisasi yang concern terhadap yang punya keinginan untuk menjadi entrepreneur. Karena kalau kita bicara UII, ternyata juga banyak loh lulusan UII yang menjadi seorang entrepreneur kayak gitu. Gitu sih. Betul. Ekosistem yang dimaksud tadi apakah itu terbatas pada inkubator bisnis atau bisa juga misalnya lulusan sebelum mereka wisuda atau sebelum mereka dinyatakan lulus tentunya, itu magang atau melakukan internship di satu perusahaan atau UMKM? Implementasinya bisa macam-macam, bisa dengan magang, bisa dengan inkubator bisnis. Tapi inkubator bisnis dari satu universitas mungkin jadi terbatas gitu ya. Tapi mungkin ada di fakultas punya sendiri kayak gitu, punya ekosistem itu sendiri, atau bahkan spesifik ada di satu jurusan tertentu gitu, atau satu konsentrasi tertentu juga akan punya ekosistem itu sendiri gitu. Jadi yang sudah dilakukan sekarang bisa dikanalkan dan juga bisa diamplifikasi di fakultas dan juga di jurusan ya. Iya. Inkubator bisnis itu. Bahkan boleh jadi kalau misalnya dipantik gitu ya untuk mengikuti yang di outside university. Karena banyak sekali sekarang kayak misalnya pemantiknya adalah kompetisi kalau di luar universitas, kompetisi-kompetisi baik secara lokal maupun nasional kayak gitu. Nah, sehingga dia punya ekosistem baru, punya teman-teman baru, punya buat ngobrol dan nongkrong baru yang sebenarnya sudah ada di dunia usaha, dan ini akan menjadi support system menebalkan si motivasi ini tadi. Kata kunci competition membawa kita untuk ke pertanyaan berikutnya, Mbak Mega. Yang pertama tentang fakta bahwa UMKM di Indonesia ini didorong untuk selalu melakukan value creation atau membuat nilai tambah agar produk yang dimiliki selain bertambah mutu juga punya nilai tambah di bidang ekonomi. Menurut Mbak Mega, bagaimana dunia UMKM kita 10 tahun terakhir? Well, UMKM 10 tahun terakhir saya akan bilang pasti motivasi terbesar karena didominasi oleh womenpreneur ya. Motivasi terbesarnya pasti untuk kesejahteraan. Motivasi pertama kesejahteraan. Terus habis itu yang penting dilakuin dulu. Itu kata kuncinya kayak gitu. Yang penting dilakuin dulu. Lack of management. Management knowledge, lack of management knowledge masih banyak yang belum dilakukan secara profesional. Bahkan lack of digital literasi kayak gitu. Nah, jadi kuncinya tuh pasti problemnya ada 3, kekurangan modal, nggak tahu manajemen sistem, nggak tahu cara memarketingkannya. 3 problem terbesar yang selalu ditemuin di UKM. Nah, Mbak Mega ini kan sering bicara di banyak forum tentang perlunya mendesain satu usaha yang rapi dan juga bisa dikembangkan serta punya value. Dalam pandangan Mbak Mega, tantangan terbesar apa yang dihadapi dari ketiga ini? Cuman 1. Apa itu? Mindset. Mindset? Iya. Bisa didetailkan? Saya sudah melakukan ini lama dan ini gak masalah. Saya nggak usah berkembang juga nggak apa-apa. Ini sudah cukup. Saya nggak bisa dan saya nggak mau belajar. Jadi itu adalah jawaban-jawaban ketika kita mencoba memberikan satu value tambahan untuk dia mendevelop kayak gitu. Ada banyak yang mau berkembang nggak? Ada gitu. Tapi pasti cuma sekian persen dari kayak seluruh, kalau misalnya kita punya sesi pelatihan. Mungkin 5% yang serius kayak gitu dari semuanya.
Mindset mediocre atau mindset apa? Mindset ya karena merasa sudah nyaman aja. Jadi saya Zona nyaman. sudah nggak mau berpindah aja dari zona itu. Oke. Gitu. Bagaimana hubungan UMKM dengan pemerintah selama 10 tahun terakhir? Saya pikir pemerintah itu sudah memberikan ekosistem itu tadi. Oke. Banyak fasilitas yang diberikan seperti pelatihan, dan pelatihannya tuh macam-macam temanya. Ada dari digital, itu yang mungkin paling banyak dilakukan di beberapa tahun terakhir ya, karena pandemi juga gitu. Yeah. Terus dari sisi ekspor, terus dari sisi keuangan, dan semua banyak materi. Terus yang kedua, pemerintah itu juga membukakan akses pasar dengan memberikan expo atau mengkonekkan UMKM dengan retail-retail modern. Jadi si UMKM bisa masuk ke pasar langsung kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya banyak yang sudah dilakukan pemerintah gitu. Oke. Tapi kadang-kadang saya menemukan bahwa yang siap adalah tidak banyak. Sehingga kesannya yang ikut di fasilitas-fasilitas ini adalah itu aja gitu, tidak berganti gitu sih. Padahal kesiapan untuk mengikuti program fasilitasi dari pemerintah itu yang justru belum banyak ya, dari UMKM-nya sendiri. Iya. Karena mindset tadi. Jadi mindset ini ternyata jadi boundaries di banyak development, di banyak stage ketika dia mau mendevelop dirinya naik kelas gitu. Menarik karena sebenarnya dalam hidup di berbagai sektor, mindset itu menjadi kata kunci. Iya. Kekuatan pikiran itu kalau kita mau dan punya kekuatan untuk menata, kita akan membuat perubahan besar. Iya. Dan ternyata itu juga yang dihadapi di UMKM ya. Yes. Nah, Mbak Maika sebagai owner dari PT Dalam Value Creation Indonesia, ya kan? Baik. Bagian dari UMKM yang punya perkembangan yang eksponensial selama beberapa tahun terakhir. Kita menghadapi pandemi tahun 2020. Tentu tidak menjadi pertanyaan karena sudah menjadi fakta bahwa semua sektor terdisrupsi. Ya. Pemerintah bahkan yang tadinya fokus pada hubungan luar negeri dan juga kerjasama, kemudian pagarnya dinaikin untuk memastikan warga negara mereka terlindungi. UMKM saya kira juga ikut kena dampak. Bisa cerita nggak dampaknya apa yang dirasakan saat itu, baik bagi Dalam maupun bagi UMKM secara umum yang Mbak Maika lihat? Yang menjadi menarik adalah pandemi itu kan jadi kayak semuanya kembali ke titik nol gitu. Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita sendiri di Dalam itu juga terdampak dengan penurunan 60% dari seluruh omset yang ada. 60%? Jadi itu membuat kami benar-benar sesak gitu ya. Oke. Terus yang kami lakukan adalah switching penjualan dari yang tadinya didominasi oleh offline, itu menjadi online. Jadi sebelumnya kami sudah punya online tapi tidak memaksimalkan dan tidak belajar secara serius. Wah, mengaku ini. Akhirnya kami masuk ke semua platform marketplace dan mengejar untuk menjadi official store dan mengejar sekian banyak webinarnya si marketplace itu untuk memaksimalkan supaya kita bisa naik ke bintang-bintang tertentu sehingga bisa menjadi pilihan si konsumen. Nah, dari experience itu malah saya jadi diberi kesempatan untuk mengajar UMKM seluruh Indonesia untuk go digital ya. Nah, ternyata tantangan terbesar go digital adalah satu, ya memang mereka punya device-nya tapi mereka tidak tahu teknologi ini gitu. Jadi tidak tahu menggunakannya seperti apa, karena menggunakan device handphone itu maksimal ya cuman buat chatting. Habis itu ya sudah sama nonton saya YouTube dan segala macam. Tetapi tidak pernah memanfaatkan benar-benar untuk menjual. Padahal itu sangat berkembang saat itu, akhirnya mengajarkan ke teman-teman UMKM di seluruh Indonesia ini, kalau nggak bisa marketplace ya udah deh, ntar dulu. Karena marketplace tuh butuh energi juga gitu buat memaintain. Akhirnya kita mengajarkan C-commerce namanya, chatting commerce, karena bisa memaksimalkan di chatting itu. Nah, ketemu ternyata bahwa ya kita pengguna internetnya sudah banyak di seluruh Indonesia. Mungkin sudah hampir 75% penduduk Indonesia menggunakan internet, tapi ternyata tidak bisa menggunakan si teknologinya ini. Artinya pandemi justru memberi ruang untuk UMKM
berinovasi dan juga menyambut Berkembang. ekonomi digital. Yes, mereka terpaksa berkembang, mereka terpaksa go online karena itu satu-satunya cara ketemu sama konsumen. Oke. Gitu. Dan ekonomi digital di sini apakah kemudian terbatas pada misalnya utilisasi tadi, platform untuk penjualan, berkomunikasi dengan pelanggan melalui chat commerce dan seterusnya, atau juga ada sesuatu yang dikaitkan dengan misalnya moda pembayaran dan seterusnya, atau tidak ada yang berubah? Saya pikir moda pembayaran mungkin sebelum pandemi sudah digaung-gaungkan gitu, program dari Bank Indonesia dengan seluruh banknya dengan QRIS gitu. Ya. Tetapi begitu pandemi itu jadi peningkatannya saya pikir signifikan karena yang tadinya masih konvensional dengan pembayaran secara transaksi manual dengan cash gitu, cash basis, itu jadi mau nggak mau harus punya secara digital. Oke. Dan kebanyakan seluruh UMKM kan tidak mempunyai pencatatan keuangan. Jadi dengan digital, dengan transaksi yang melalui perbankan ini jadi terbantu. Ada perputarannya tuh seberapa, jadi lebih kelihatan. Termonitor ya? Termonitor. Menarik. Dan dari proses digitalisasi ini selama pandemi, bagaimana jarak antara UMKM dengan orientasi terhadap ekspor? Karena saya lihat kan pemerintah juga mendorong UMKM tidak sekadar memenuhi pasar dalam negeri, tapi juga bagaimana pasar luar negeri juga bisa disasar. Ini semoga teman-teman HI besok bisa menjadi mengisi gap ini ya. Oke. Jadi ini menarik. Saya nampaknya akan cerita sesuatu yang menarik. Silakan. Jadi saya pikir gini, pemerintah itu memang mendorong UMKM untuk go ekspor, tapi yang belum dilakukan adalah melakukan research. Sebenarnya negara tujuan itu butuh apa? Jadi ini yang jadi gap gitu ya. Sementara UMKM ini tidak bisa melakukan research itu gitu. Misalnya dia mau masuk ke satu negara tertentu, terus gimana caranya masuk gitu. Padahal di negara ini mungkin nggak butuh produk ini. Atau produk saya harus dikustomisasi seperti apa sehingga masuk requirement-nya sama negara lain. Nah kemampuan ini yang tidak semua UMKM itu punyai gitu. Ada produk yang dengan begitu saja sudah bisa masuk. Misalnya kayak paling gampang gula semut dibutuhkan seluruh negara Eropa, begitu saja sudah bisa masuk. Tapi nggak semua produk bisa begitu. Keripik-keripik kan mungkin ada di negara Korea, mungkin dibutuhkan sekali yaitu. Tapi produk-produk yang lain mungkin butuh kustomisasi khusus. Nah ini yang perlu dari sisi UMKM yang mesti di-develop, dari sisi gap di sini membaca si pasar inilah yang belum dilakukan gitu. Ada asosiasi UMKM atau apa yang menjebatani gap ini selama ini atau? Saya pikir ada bahkan mungkin itu ada yang juga melakukan dari secara private company gitu ya, bukan asosiasi saja gitu yang sudah biasa melakukan ekspor. Terus ini ada, nah kalau bisa masuk ke requirement itu maka itu bisa dilakukan. Ini menarik, jadi tantangan kita membantu memindai, kira-kira gitu ya. Bagaimana potensi dan juga demand ya. Potensi permintaan dari masing-masing negara, termasuk yang lebih penting tentu spesifikasi standarnya. Karena boleh jadi kita sama-sama jual atau kirim coklat, tapi di negara A dengan negara B standar mereka berbeda. Betul sekali. Kemarin kita juga ada satu kasus nih, kita dibawa untuk pameran ke Dubai, kayak gitu. Lalu setelah itu kita mendapatkan feedback. Seharusnya yang masuk Dubai itu requirement-nya, komposisinya adalah seperti ini. Nah setelah itu kami berusaha melakukan inovasi atau riset untuk rasa. Harusnya kami membuat rasa yang seperti ini sehingga bisa masuk ke requirement itu. Tetapi itu memang akhirnya didapatkan ketika sudah membawa produknya dulu ke satu negara, terus habis itu jadi pemantik, terus akhirnya keluarlah si kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi ini menarik. Artinya ada dua. Yang pertama berarti teman-teman yang sedang belajar HI, besok kalau mau start bisnis sudah punya wawasan untuk bisa melihat dan memindai apa yang perlu dilakukan untuk menembus pasar internasional. Tapi mana yang kedua berarti Bu Meka dan juga segenap pelaku UMKM bisa memperkerjakan lulusan HI untuk bisa membantu. Untuk membantu riset ya. Betul, riset itu karena setiap bisnis spesifik, tujuan ekspor juga kita nggak bisa one for all kan. Tidak mungkin diekspor ke semua negara. Perlu analisis dan teman-teman HI jago di situ.
sekaligus promosi. Baik, terima kasih, menarik sekali Bu Meka. Nggak kerasa dalam catatan saya hampir 30 menit kita ngobrol. Dan ya? beberapa takeaways yang kita dapatkan mulai dari kisah perjalanan karir dari Mbak Meka sampai juga kita bicara tentang ekonomi digital. Tentu waktu ini tidak cukup. Mudah-mudahan ada lain sesi kita bisa lanjutkan. Amin, semoga bermanfaat ya Pak Hangga. Insya Allah, senang sekali. Sebuah kehormatan sekali lagi Bu Meka, Mbak Meka berkenan untuk bisa membersamai kami di sini. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Demikian dan terima kasih. Jangan lupa stay tune di setiap podcast Ngalir, subscribe di YouTube kami, dan juga follow Instagram International Relation UII. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.